Oke, teman-teman sekalian, ternyata tanpa disadari kita mempraktikkan vektor setiap hari. Ya, sebagai contoh ketika kita berangkat ke sekolah, kita mengendarai sepeda motor maupun mobil. Nah, gaya yang kita berikan kepada motor, ya, contohnya ketika kita gas dan kemudian kecepatannya bertambah, artinya ada gaya yang ditambahkan kepada motor yang arahnya itu searah dengan arah gerak. Dan kemudian ketika kita berbelok ke kanan atau ke kiri, kemudian kita memutar setir ke kanan atau ke kiri, artinya kita memberikan gaya kepada motor untuk berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Jadi ada gaya yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat gerak kendaraan kita, dan juga ada gaya yang digunakan untuk mengubah arah gerak dari kendaraan kita. Nah, itu adalah vektor. Dan ternyata vektor itu bukan hanya berada pada kendaraan, ya. Dia itu termasuk juga pada gerakan-gerakan mikroskopik, ya, seperti elektron, proton, ya, dan hal lain sebagainya yang bersifat kecil gitu ya. Dan atau dia juga berperan dalam pergerakan matahari, bumi, planet ya, dan tata surya. Jadi vektor ini dia berpengaruh baik itu mikroskopik maupun makroskopik, dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling sederhana seperti berangkat dari rumah ke sekolah maupun sebaliknya. Dan vektor ini juga ternyata itu digunakan dalam banyak hal, baik dalam bidang teknologi maupun olahraga dan bidang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi. Nah, selanjutnya begini, bagaimana cara kita memahami vektor ya. Jadi vektor itu dalam ilmu fisika maupun matematika itu sama ya, yaitu merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam dua dimensi, yaitu dimensi X dan Y, itu dia akan berbentuk seperti ini ya, ada titik awal dan titik akhir. Jadi dia hanya berada pada dua dimensi, X dan Y. Dan dia juga dapat berupa vektor yang berada pada tiga dimensi. Nah, dimensi yang lainnya itu adalah dimensi Z atau sumbu Z ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang vektor, kita terlebih dahulu belajar bagaimana cara merepresentasikan vektor di dalam sebuah tulisan. Nah, ada dua metode. Yang pertama adalah dengan menambahkan anak panah pada simbol vektor, atau dengan menebalkan huruf ya yang digunakan untuk menyimbolkan sebuah vektor. Sebagai contoh di sini ada vektor A dan B. Untuk menamainya kita bisa menggunakan A, B dengan simbol anak panah di atasnya. Artinya di sini adalah vektor A, B. Atau dengan cara kedua yaitu dengan menebalkan huruf ya. Ada vektor A ke B, kemudian kita tebalkan hurufnya menjadi vektor A, B ya, dengan ditebalkan. Atau seandainya teman-teman ingin mengubah namanya menjadi vektor A saja atau vektor B saja, itu juga bisa dengan simbol yang sama ya, yaitu anak panah atau hurufnya ditebalkan. Kemudian ada besaran vektor. Jadi besaran vektor yaitu memiliki dua karakteristik utama, yaitu ada nilai atau magnitude dan juga arah ya. Nah, beberapa contoh besaran vektor dalam fisika contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya. Untuk menyatakan besaran vektor dengan jelas, kita perlu mencantumkan keduanya, yaitu nilai dan juga arahnya, sehingga kita dapat
mengimajinasikan kejadian apa yang akan terjadi jika gabungan-gabungan vektor ini saling berinteraksi satu sama lain. Nah, selanjutnya ada resultan vektor ya. Jadi kita tadi sudah mengenal notasinya, kemudian mengenal besarannya apa saja, dan sekarang resultan vektor itu apa? Resultan vektor adalah vektor tunggal yang merupakan hasil dari penjumlahan atau gabungan dari dua vektor atau lebih. Jadi hal ini vektor itu dia resultan vektor itu dia mencerminkan total efek atau dampak dari vektor-vektor tersebut, baik dalam hal magnitud maupun arahnya, ya, besar maupun arahnya. Dalam konteks fisika, resultan vektor digunakan untuk menggambarkan hasil akhir dari berbagai gaya, ya, atau vektor lain yang bekerja pada suatu objek, membantu dalam menganalisis pergerakan atau keseimbangan benda dalam suatu sistem. Nah, resultan vektor itu dapat kita jumlahkan dan dikurangkan. Hasil penjumlahan maupun pengurangannya itu disebut sebagai resultan vektor. Nah, biasanya disimbolkan dengan R, ya. Dalam menentukan resultan vektor, kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode dengan metode gambar, ya, atau metode grafis, dan juga dengan metode analitis. Dan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas metode grafis terlebih dahulu. Nah, metode grafis terdapat 3 metode, ya, ada metode segitiga, jajar genjang, dan juga metode poligon. Untuk metode segitiga dan jajaran genjang itu biasanya digunakan untuk menjumlahkan dua vektor, ya, sedangkan metode poligon itu digunakan untuk menjumlahkan lebih dari dua, contohnya ada 3 vektor, 4 vektor, dan seterusnya. Oke, pembahasan pertama ada pada metode segitiga. Di sini disajikan vektor A dan B. Perhatikan, langkah pertama adalah lukiskan vektor pertama dan vektor kedua secara berurutan, sehingga ujung vektor kedua berhimpit dengan ujung vektor pertama. Nah, teman-teman bisa mulai dari A dulu atau dari B dulu, nanti hasilnya akan sama. Nah, pada kesempatan kali ini contohnya adalah dari A, ya. Nah, contoh di A kita gambar dulu A, ya. Kemudian di ujung vektor A kita tempelkan pangkal dari vektor B. Set. Nah, sehingga nanti akan berbentuk seperti ini, ya, A, B. Nah, vektor atau resultan vektor dari A, B ini adalah merupakan sisi ketiga, ya. Jadi vektor A plus B itu dia dihasilkan dari pangkal vektor A, ya, ke ujung vektor B. Hasil penjumlahan vektor adalah panjang dan arah dari vektor resultan yang dapat diukur dari segitiga tersebut. Jadi kalau misalkan ini digambar pada kertas kotak-kotak, ya, teman-teman akan melihat bahwa ada vektor, ada satuannya, ya. Jadi satuannya atau besarnya itu nanti berdasarkan kotak-kotak. Nanti kita akan lihat di materi selanjutnya. Nah, kemudian di jajaran genjang, yang pertama, mulailah dengan menggambar vektor pertama dan vektor kedua dengan memastikan bahwa titik pangkal keduanya berhimpit satu sama lain. Ya, jadi ini ada vektor A dan vektor B, keduanya saling berhimpit satu sama lain. Dan selanjutnya, gambarlah sebuah jajaran genjang dengan menggunakan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Jadi kita buat garis bayang di sini, ya, kita buat vektor B sejajar tapi dimulai dari ujung vektor A, dan kita buat vektor A sejajar tapi dimulai dari ujung vektor B. Kemudian yang ketiga, hasil penjumlahan dari kedua vektor yang disebut resultan adalah
diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya bersamaan dengan titik pangkal kedua vektor. Ya, jadi dari titik pangkal kedua vektor sampai dengan ujungnya kita akan gambarkan diagonal, dan ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor A dan B. Ya. Nah, terlihat perbedaannya di metode segitiga, ya. Kita menjumlahkan dengan cara menggambarkan vektor B itu pangkalnya berada di ujung vektor A, ya. Nah, sedangkan pada metode jajaran genjang itu pangkalnya berada pada titik yang sama. Oke, perbedaannya hanya terletak pada itu saja. Dan kemudian yang terakhir adalah metode poligon, ya. Langkah pertama, lukis vektor A dengan titik tangkap O, ya, di sini titik O-nya. Kemudian kurang jelas ya. Oke, saya tambahkan pointer. Ya, nah di sini titik O-nya. Lalu kemudian lukis vektor B dengan titik tangkap di ujung vektor A, ya, atau pangkalnya di ujung vektor A. Kemudian lakukan kembali langkah nomor 2 untuk vektor C dan seterusnya. Jadi vektor C pangkalnya berada di ujung vektor B. Nah, kalau misalkan ada vektor lagi berarti nanti ditulis atau digambar lagi di ujung vektor C. Nah, setelah kita gambar ujung ketemu pangkal ketemu ujung, maka kita menghubungkan titik tangkap O atau titik awal di sini dengan vektor terakhir yang menunjukkan garis penghubung. Garis ini menjadi resultan R dari seluruh vektor. Ya, jadi dari titik O ke titik ujung C ini dia adalah resultan vektornya. Oke, ini adalah metode grafis. Nah, sebagai contoh, di sini contoh soal, seorang anak berlari sejauh 7 meter ke arah barat, lalu berbelok ke selatan sejauh 8 meter, dan terakhir berbelok ke timur sejauh 13 meter. Perpindahan total yang dilakukan oleh anak tersebut dari posisi awal adalah titik. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menggambarkan secara geometris, ya, dari langkah-langkah yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya. Nah, sebagai contoh di sini, nah, ya kita gambarkan dari awal dia bergerak ke barat, kemudian ke selatan, ya, ke barat 7 meter, ke selatan 8 meter. Lalu kemudian ke timur sejauh 13 meter. Nah, ternyata jumlah perpindahannya itu adalah dari titik A ke titik B. Ya. Nah, titik A dan titik B ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Jadi 8 pangkat 2 plus 6 pangkat 2. Nanti AB sama dengan akar 64 plus 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini berarti menggunakan metode apa? Metode poligon, tapi ini bentuknya trapesium, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita menghitung vektor dengan metode grafis tadi, ya. Nah, kita akan menghitung vektor dengan metode analitis. Ini akan saya singgung sedikit sebelum nanti kita akan membahasnya lebih dalam. Nah, pada gambar di samping terlihat bahwa ada 3 vektor, ya. Ada vektor A, vektor K, kemudian vektor Z. Pada gambar di atas kita dapat menyatakan bahwa vektor A adalah negatif 3,7, vektor K adalah 5,3, dan vektor Z adalah 5,3 juga. Wah, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Padahal di sini untuk vektor A itu berada pada 2 titik, ya, yaitu 9, min 2, ya, X-nya 9, kemudian Y-nya min 2. Dan ujung vektor A itu berada di titik 6,5 atau X-nya 6 dan Y-nya 5. Tapi kok di sini kenapa ditulisnya min 3,7, ya. Nah, kita akan menemukan jawabannya. Nah, pada vektor dengan menggunakan metode analitis, ya,
Contoh di sini vektor V itu sama dengan V1, V2. Maksudnya bagaimana? Nah, V1 itu didapatkan dari X akhir dikurangi X awal, dan V2 didapatkan dari Y akhir dikurangi Y awal. Nah, sehingga pada vektor A ini kita dapatkan vektor A sama dengan A1, A2, ya, di mana titik akhir dikurang titik awal, yaitu 9 dikurang 9. Kemudian koma, terus Y pada A2 itu Y akhir dikurang Y awal, yaitu 5, ya, 5 dikurang dalam kurung min 2. Maka hasilnya adalah 6 min 9 sama dengan negatif 7. Ya, sedangkan 5 dikurang min 2 adalah 7. Nah, ini adalah untuk vektor 2 dimensi ya, dimensi X dan Y pada metode analitis. Gimana? Mudah? Lalu bagaimana jika vektornya itu berada di ruang 3 dimensi? Nah, teman-teman, kalau misalkan di ruang 3 dimensi itu akan sama saja ya. Sama saja. Di mana vektor V itu sama dengan V1, V2, V3 ya, atau V1 itu adalah X akhir dikurang X awal, V2 itu adalah Y akhir dikurang Y awal, dan V3 itu adalah Z akhir dikurang Z awal. Gimana? Mudah? Nah, sebagai tugas di penutup, nah, silakan jumlahkan hasil dari vektor A plus vektor B. Oke, perhatikan. Untuk bilangan, untuk kotak-kotak ini, dia menunjukkan magnitude ya. Contoh, misalnya kita buat garis di sini. 1, 2, 3, 4. Artinya dia sebanyak 4 satuan. Satuannya apa? Terserah ya. Jadi kita di sini menggunakan kotak untuk satuannya. Nah, silakan teman-teman bisa hitung dengan menggunakan metode grafis ya, dengan digambar, mau pakai jajaran genjang atau mau pakai segitiga bebas. Bisa juga menggunakan metode analitis ya. Nah, teman-teman juga bebas bagaimana cara menggunakan metode analitisnya. Nah, silakan bisa dijawab di kolom komentar ya. Terus nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, nah materi ini saya ambil dari Erlangga. Lalu kemudian ada website ini, pengenalan vektor dalam matematika lengkap dan gambar ya, dari profematika.com serta dari pijarbelajar.id. Ya, teman-teman bisa kunjungi websitenya langsung. Dan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.